Jangan sampai si jahat merasuk ke pikiran kita. Kamu gak mungkin lah hidup baik. Kamu gak mungkin pulih. Kamu gak mungkin jadi anak-anak Tuhan. Dosamu itu sudah pekat. Dosamu itu sudah menodai sedemikian rupa. Kegelapan noda dosamu udah sangat menempel, mengakar, gak bisa dicabut lagi. Tapi saudara-saudara, kasih karunia Allah jauh lebih besar lagi. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya mau colek yang anak-anak dulu Yang anak-anak di bawah 15 tahun, coba muncul di kolom komen berapa usiamu ketika kamu menonton Bible Learning. Kemudian juga adik-adik, remaja, orang-orang muda, bapak, ibu, om, tante, sampai oma, opa. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu ada sukacita, semangat hidup, harapan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Doa Romo Joseph untuk Anda semua hari ini adalah semoga hari ini kita betul-betul merasakan kasih Allah yang mengampuni. Pengampunan Allah itu pada akhirnya menyempurnakan apa yang masih kurang, apa yang masih rapuh, apa yang masih berantakan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya itu menyembuhkan, kasih-Nya itu mengampuni, dan kasih-Nya itu memulihkan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini, izinkan saya untuk mengangkat tema tentang pengampunan. Karena apa? Orang yang berdosa diampuni itu tidak langsung selesai begitu saja. Nggak kayak kita makan cabai rawit, gigit, pedes, terus udah selesai. Ternyata pengampunan itu tidak hanya bekerja pada saat kita menyesal mengaku dosa, datang kepada imam untuk mengaku dosa untuk diampuni. Ternyata tidak seperti itu saja. Karena pengampunan itu bekerja 3 dimensi. Inilah yang harus saya katakan dalam video ini. Pengampunan punya 3 dimensi waktu. Dimensi waktu yang dipulihkan adalah masa lalu. Masa lalu yang kita tidak bisa tarik mundur. Kita tidak bisa mengulang. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Seperti lagunya Ruth Sahanaya yang mengatakan, andai saja dosa itu tidak pernah kusentuh dulu, mungkin hidupku lebih bahagia. Andai saja kesalahan itu tidak aku lakukan dulu, mungkin orang yang aku sayangi, yang aku cintai masih ada bersama-sama dengan aku. Andai kata dulu aku tidak salah ambil keputusan, andai kata dulu aku berani jujur, pasti hidupku hari ini akan lebih bahagia. Tapi saudara-saudara yang terkasih, yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Tidak bisa kita kembali ke masa lalu. Nah, bagaimana kuasa pengampunan Tuhan itu juga bekerja membereskan, memperbaiki, memulihkan masa lalu kita yang sama sekali tidak bisa diulang lagi. Lalu juga pengampunan Allah itu bekerja untuk kita hari ini. Ya, hari ini. Pengampunan itu bekerja betul-betul. Tuhan, sadarkanlah aku, buka pikiranku. Bagaimana aku harus hidup. Bagaimana aku harus hidup berjalan di jalan-Mu Tuhan. Seturut dengan hukum-hukum-Mu. Hari ini bukan terjerat oleh masa lalu atau terjerat oleh bayang-bayang masa depan yang belum pasti. Hari ini menjadi momen yang terpenting. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita putuskan hari ini, apa yang kita perbuat hari ini sangat amat menentukan. Tetapi pengampunan Allah juga ternyata memperbaiki masa depan yang juga sama-sama tidak pasti buat semua orang. Tapi dengan pengampunan ini kita punya harapan, kita punya kuasa Allah yang bisa kita andalkan. Romojo, kan sebelum video kemarin Romojo tuh ngajarin tentang doa Bapa Kami dalam bahasa Latin. Yo alon-alon dong Romo, pelan-pelan jangan cepet-cepet, kan kami kan masih belajar. Ya udah, saya ulang lagi pelan-pelan yuk. Mari, pelan-pelan doa Bapa Kami, karena dalam doa Bapa Kami kita juga berdoa tentang pengampunan. Ada kaitannya di situ. Pater Noster, qui es in celis.
Bapa kami yang ada di surga, sanctificetur nomen tuum, dimuliakanlah namamu. Adveniat regnum tuum, datanglah kerajaanmu. Fiat voluntas tua, jadilah kehendakmu. Sicut in cielo et in terra, seperti di surga dan seperti di bumi. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, berilah kami roti kami hari ini. Et dimite nobis debita nostra, dan ampunilah kesalahan kami. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Et ne nos inducas in tentationem, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, sed liberanos a malo, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Lalu kalau didoain cepat, Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Coba pelan-pelan dulu, lama-lama cepet, lama-lama cepet. Nah, saudara-saudaraku terkasih, tadi Romo Yosef itu sebut sikut. Sikut itu apa sih Romo dalam bahasa Latin? Sikut itu seperti. Ada dua kata seperti. Fiat voluntas tua, sikut in cielo et in terra. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Lalu juga, et dimite nobis debita nostra, sikut et nos dimitimus debitoribus nostris. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ada dua kata seperti dalam doa Bapa kami, bukan sikut-sikut. Kayak bahasa Indonesia sikut itu ada sikut kiri, sikut kanan. Dalam bahasa Latin juga ada dua sikut. Seperti. Kita bisa melihat saudara-saudara bagaimana kehendak Allah itu terwujud di atas bumi seperti di dalam surga. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka saudara-saudara, seperti tadi saya katakan, apa yang kita pahami tentang diri kita, tentang kesalahan, tentang pelanggaran, tentang berkat dan pengampunan kita, saudara-saudaraku, ternyata ada kaitannya dengan yang lain. Yang pertama tadi, terjadilah kehendakmu. Kita hadirkan kehendak Allah. Seperti di surga, demikian juga di bumi ini. Jadi sejak kita di bumi ini, kita hadirkan kerajaan surga. Itu maksudnya panggilan kepada setiap orang Kristiani. Mulai hari ini Romo, saya mau hidup saya hari ini jadi tanda kemuliaan Tuhan. Kalau kita adalah warga kerajaan surga, kita harus hadirkan juga sebagai warga dunia ini. Kemudian juga tentang pengampunan. Ternyata aku sadar, aku akan diampuni. Aku pasti diampuni oleh Allah Bapakku yang Maha Pengampun. Tetapi aku juga dipanggil untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Gitu kan? Cakep. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana masa lalu itu seringkali menghantui pikiran kita hari ini dan juga menghancurkan harapan kita di masa depan. Orang yang pernah buat salah, dosa yang besar, pelanggaran yang sangat amat serius, saudara-saudara, bisa jadi hari ini mereka cuma bisa menyesali, menangis. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa aku bisa jatuh? Kenapa aku bisa kok sebodoh itu? Penyesalan itu selalu bekerja dan datangnya belakangan. Padahal Tuhan punya 1001 cara untuk mengajak anak-anaknya. Ayo, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu, nanti kamu menyesal. Jangan, itu hanya nafsu sesaat saja. Jangan, itu hanya fata morgana saja yang dibuat oleh dunia untuk menipu anak-anak Tuhan ini. Tetapi kita dengan ketidaktahuan kita cuek bebek, kita masih bodoh, didorong oleh nafsu, keinginan yang menggebu-gebu. Akhirnya jatuh juga. Setelah kita menanggung akibatnya, baru kita menyesal hari ini. Kenapa waktu itu aku bisa seperti itu?
Saudara-saudara, ada kalanya masa lalu yang gelap itu selalu menghantui. Lalu bagaimana Romo? Belajarlah dari Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia bab 1 ayat 13-24. Paulus juga sama. Beberapa kali dia juga dihantui oleh masa lalunya. Tapi bagaimana? Rasul Paulus melihat dan memandang, memaknai masa lalu, bahkan kedosaan dan pelanggarannya. Yuk kita baca yuk, menarik. Dikatakan begini, saudara-saudara, kalian tentu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi dahulu. Jadi Paulus bisa ngomong begini, bisa menulis seperti ini. Dia mendengar jemaat-jemaat di Galatia menerima pewartaannya Paulus, senang dengan pewartaan Paulus tentang kerajaan Allah, tentang Yesus Kristus. Tapi ada bisik-bisik, dia dulu pendosa. Dia dulu hidupnya nggak benar. Dia dulu suka menganiaya jemaat. Dia dulu melawan kita. Dia dulu memusuhi kita. Alhasil pewartaannya yang bagus itu lama-lama runtuh, hancur, tidak diterima lagi. Maka saudara-saudara, apakah masa lalunya ini sebuah kerugian, bahkan penghalang buat Paulus mewartakan kerajaan Allah? Ini kuncinya. Dikatakan, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakan. Dia ngobong kok, dia ngaku kok kepada jemaat di Galatia siapa dia dulu. Dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju daripada banyak teman sebaya di antara bangsaku. Karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Dia bangga. Dia menceritakan itu semua. Bahwa soal keyahudianku aku tidak perlu diragukan lagi. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia ada di posisi memusuhi, menyerang jemaat Allah. Dikatakan, tetapi Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Ini dia, saudara-saudara. Seorang pendosa akan selalu hidup dalam penyesalan, akan selalu gelap masa depannya, bahkan masa sekarangnya ini, kalau dia belum bersentuhan dengan panggilan Allah dan juga kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang sadar akan kesalahannya, oke, itu perlu, itu sangat baik. Orang berubah, tidak mau melakukan dosa lagi, itu juga sangat penting. Tapi jangan sampai orang itu, si berdosa ini, tidak menyadari panggilannya sejak awal mula. Paulus dengan sadar mengatakan, Allah telah memanggil aku sejak kandungan ibuku dan oleh kasih karunia-Nya. Kasih karunia, saudara-saudara. Rahmat, blessing, grace, cuma-cuma, gratia, gratis. Allah tidak memandang kita apakah kita orang kudus atau pendosa. Allah tidak memandang kita suku, bangsa, bahasa, jabatan, kekayaan. Tidak. Tapi semua adalah kasih karunia-Nya. Tidak melihat masa lalu kita seperti apa. Itu yang dialami oleh Paulus, betapa besar kasih karunia Allah. Jauh lebih besar daripada dosa dan pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Paulus. Demikian juga dengan kita. Jangan sampai si jahat masuk ke pikiran kita. Kamu gak mungkin lah hidup baik. Kamu gak mungkin pulih. Kamu gak mungkin jadi anak-anak Tuhan. Dosamu itu sudah pekat. Dosamu itu sudah menodai sedemikian rupa. Kegelapan noda dosamu udah sangat menempel, mengakar, gak bisa dicabut lagi. Tapi saudara-saudara, kasih karunia Allah jauh lebih besar lagi. Tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia yang paling liar sekalipun. Maka saudara-saudara, sadari panggilanmu sejak awal mula. Iya, aku pernah jatuh dalam dosa. Aku pernah melanggar perintah-perintah Tuhan. Aku pernah kelam hidupku. Tapi Tuhan sudah memanggil aku sejak dalam kandungan ibuku. Maka silakan kita flashback ke belakang. Bagaimana Tuhan ternyata sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan sebelum kita jatuh dalam dosa dan pelanggaran. Itu bagusnya saudara-saudara.
Allah telah memanggil aku sejak kandungan ibuku. Dan ini semua adalah kasih karunia-Nya, belas kasih-Nya, tanpa pamrih, tanpa syarat buat kita, diberikannya kepada kita. Maka dari itu saudara-saudara, kalau kita memandang murah, menganggap murah pengampunan Tuhan, si pendosa tidak akan pernah maju dalam hidupnya. Selalu dia akan dibayang-bayangi oleh kegelapan-kegelapan. Akar-akar dosanya tidak akan pernah tercabut. Ya udahlah, bikin dosa aja terus-terus, nanti ngaku dosa, udah Allah kan Maha Pengampun. Sering kali manusia berpikir seperti itu, bukan? Tapi saya ulangi, semakin kita memandang murah pengampunan Allah sebagai barang murahan seperti itu, tidak akan membawa kita kemana-mana dari jerat dosa ini. Tapi kalau kita sadar, kasih karunia itu meskipun gratis, tapi sangat amat berharga, sangat amat mahal, oleh darahnya yang kudus, oleh hidup putranya yang dikorbankan di kayu salib, itu sangat amat berharga. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih berharga daripada itu. Dan itu dilakukannya untuk kita, untuk saya dan juga untuk Anda. Kalau itu kita sadari betapa mahalnya, kita akan ragu-ragu kalau kita mau melakukan sebuah dosa dan pelanggaran yang menyakiti hati Allah. Kita akan mundur langsung kalau godaan itu mulai datang menghampiri. Kita akan berani berkata tidak meskipun kita rugi di mata dunia. Dikatakan, ia berkenan menyatakan anaknya dalam diriku, agar aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah caranya bagaimana Paulus melihat masa lalunya, memaknainya secara baru dengan pikiran Tuhan, dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Mulai saat itu, Paulus hidup dengan cara-cara Tuhan. Maka hidupnya jadi baru. Maka Tuhan pakai dia secara luar biasa. Ya bagaimana tidak? Orang yang memusuhi jemaat malah dipakai sama Tuhan untuk bisa menjadi alatnya Tuhan. Itu kan luar biasa. Tapi disinilah kita bisa melihat bagaimana Paulus mau diubah. Rahmat bekerja dalam dirinya. Maka setiap pendosa masih punya masa depan. Setiap orang kudus, orang suci pasti punya masa lalu yang tidak sempurna. Semua itu bisa dilihat dari kacamata belas kasih Tuhan yang sungguh mengasihi, yang sungguh menggetarkan kehidupan kita. Seperti pemazmur dalam Mazmur bab 139, dia itu adalah manusia yang mau lari dari Tuhan. Dia mau kabur dari Tuhan. Tapi di saat yang sama, dia sadar dia nggak bisa kabur dari Tuhan. Dia nggak bisa lari dari Tuhan. Itulah yang namanya panggilan yang sejati. Dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang kau buat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Itulah pada akhirnya kesadaran manusia terhadap kemahakuasaan Allah. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kita tidak bisa bersandiwara. Kita tidak bisa berlaku seperti orang-orang munafik di hadapan Allah. Bermuka dua, main topeng di hadapan Allah. Nggak bisa. Sebab Tuhan mengetahui siapa diri kita sampai sedalam-dalamnya. Kalau sudah begitu saudara-saudara, seperti seorang pencuri yang ketahuan di hadapan polisi, akui kesalahan, sadari, menyesal, dan dengan pengampunan, dengan belas kasih Allah yang tidak menghukum, berubah, bertransformasi, jadi pribadi yang jauh lebih punya arti dalam hidupnya, yang punya makna dalam hidupnya, punya tujuan, punya goal, punya yang mana yang mau dituju.
Itulah hidup manusia. Pada akhirnya, pengampunan inilah yang membawa kita pada kebersatuan dengan Allah. Semoga pengampunan Allah menyembuhkan, pengampunan Allah memulihkan, pengampunan Allah mengangkat kita ke atas, pengampunan Allah buka semua pintu-pintu buat masa depan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.